Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadaratil muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, keluarga besar RPR, wabil khusus orang tua kita Al-Mukarram Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Fuadi, atollahu hayatahu ala ta'atih wa nafa'ana bihi wa bi arzaqih. Mudah-mudahan beliau, keluarga dan kita semua selalu diberi sehat walafiat. Allah panjangkan umur dalam taat, dikabulkan hajat-hajat, dimudahkan urusan, terutama RPR, dimudahkan urusan, banyak keuntungan dan keberkahan. Mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa berkorban. Amin ya rabbal alamin. Baik, ngaji kita surah Yasin sampai pada ayat 54. Maka pada kesempatan ini ayat 55 ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca niat dulu tentang belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Allahumma Inni astaudi'uka inni astaudi'uka ma'allamtani ma'allamtani wardudahu warzuqhu inda hajati inda hajati ilaihi ya Allah. ilaihi ya Allah. Allahumma allimni Allahumma ma alimni yanfa'uni ma yanfa'uni wanfa'ni bima allamtani bi rahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu ya. Qala Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahada ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun islawha al-yawma bima kuntum takfurun. Sadaqallahul azim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sungguh para penghuni surga pada hari itu fi syughulin dalam keadaan sibuk, fakihunah mereka bahagia, senang. Hum wa azwajuhum fi dhilalin, mereka dan pasangan-pasangan mereka berada di bawah naungan alal araiki muttaqiuna, di atas dipan-dipan sambil duduk-duduk bersandar santai. Lahum fiha fakihatun, di surga mereka mendapatkan buah-buahan. Walahum ma yad'una, dan mereka mendapatkan apa yang mereka minta, yang mereka inginkan. Salam, salam
qaulam mir rabbir rahim, sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Pengasih. Yukhbiru ta'ala an ahlil jannah. Ayat di atas tadi informasi dari Allah tentang keadaan penduduk surga. Kalau sebelumnya yaitu tentang orang-orang yang durhaka neraka ya. Ini mudah-mudahan kita masuk ini nih. Annahum yaumal qiyamati idza tahalu minal arasati fanazalu fi rawdatil jannati. Bahwa para ahli surga itu kelak di hari kiamat ketika mereka sudah berangkat dari tempat berkumpul yaitu mahsyar, menuju ke mana? Menuju ke taman-taman surga. Karena nanti semua umat manusia itu pasti dikumpulkan di padang mahsyar. Mahsyar bahasa Arab, tempat berkumpul. Nah, nanti para ahli surga ini akan menuju ke taman-taman surga. Annahum fi syughulin fakihun an ghairihim, bahwa ahli surga ini nanti di surga itu sibuk. Sibuknya tentu satu adalah an ghairihim, yaitu sibuk tidak berpikir tentang yang lainnya. Orang kalau sedang bahagia itu sering lupa kepada yang lainnya, betul ya? Nggak usah jauh-jauh nih. Sampean kalau lagi pengantin baru berdua di dalam, kira-kira ingat luar nggak? Nggak ya? Nggak. Baru-baru ingat? Nggak ingat. Nah ini, jadi sibuknya yaitu penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Nggak mikirin itu orang-orang sebelah, yaitu adalah ahli neraka. Kenapa? Bima hum fihi minan naimil muqimi, karena mereka saat masuk ke surga itu mendapatkan nikmat. Nih bayangkan nih, nunggu lama tiba-tiba nikmat itu ada. Kita aja kalau puasa nunggu seharian, haus lapar itu lalu makan dan minum nikmatnya tidak terhingga, apalagi kita ini lama banget nunggu akhirnya masuk surga. Nah, berarti ini adalah yang direct masuk surga, yang langsung masuk surga. Ya, kalau yang transit kan beda. Ya, karena ini dari mahsyar, nanti setelah dihisab, setelah ditimbang, lalu berangkat menuju ke surga. Ini kan berarti direct. Insya Allah di sini direct semua ya. Amin, gak ada yang transit lah. Transit itu gak enak juga. Ya, karena kalau di ayat lain itu kan ada wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Nanti para ahli surga, tentu orang bertakwa itu akan dibawa bareng-bareng rombongan menuju ke surga. Di surga itu sendirian gak enak. Ya, enak gak? Gak enak. Semegah-megahnya rumah, kalau sendirian gak ada enaknya. Betul ya? Rumah sederhana, kalau ada temannya itu enak. Apalagi megah tapi ada teman-temannya. Termasuk juga adalah wal fauzil adhimih, karena telah mendapatkan kemenangan dan keberuntungan yang besar. Hari ini kita sedang berjuang di dunia, yaitu satu, melawan godaan setan, yang kedua, melawan keinginan hawa nafsu. Ada yang bebas dari setan, tapi ternyata tidak bebas dari hawa nafsu. Nah, ini penting nih. Fakihuna, menurut Imam Al-Hasan Al-Basri dan Ismail bin Abi Khalid, fi syughulin ini sibuk amma fihi ahlun nari minal azabi, yaitu sibuk tidak sedang berpikir orang-orang di sebelah sedang disiksa. Tidak pokoknya lagi seneng. Kan infonya antar surga dan neraka itu kan ada pembatas. Nanti di tinggi itu namanya a'raf. Nah, kita sedang nggak mikirin sebelah, tapi kita sedang yaitu sibuk menerima nikmat berupa kesenangan dan kebahagiaan. Insya Allah dapat semua. Amin. Menurut Ibnu Abbas, fakihuna ay farihuna, yaitu senang dan bahagia. Artinya ini penjelasan para ulama, terutama dari Abdullah bin Abbas. Tapi ada yang menarik nih. Ini kalau yang ngaji, ibu-ibu ada nggak enaknya?
Tapi saya mau baca sampaikan nih. Apa? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Musayyib, Ikrimah, Hasan Basri, Qatadah, A'mas, dan Auza'i lainnya menyatakan, Inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihun. Ayat ini menjelaskan tentang penduduk surga pada hari itu sibuk dalam keadaan bahagia. Apa yang dilakukan nih? Nah ini, qalu, mereka sagolahu muftidadul abkari, mereka sedang senang sibuk bahagia belah duren. Belah duren. Sampai kalau belah duren seneng nggak? Seneng nggak? Nah itu, ini bahasanya. Jadi bahasa iftidadul abkari ini sedang belah duren. Nah ini, nggak tahu sampai dapat berapa nanti? 7 lah. Oh 7. Ya, ini penjelasan karena di sana ada bidadari. Jadi saking senangnya lupa dengan apapun. Nah ini menurut tadi sahabat 1 Abdullah bin Mas'ud, 2 Abdullah bin Abbas, dan para tabi'in. Artinya yaitu bapak-bapak yang menjadi ahli surga itu senang bahagia, sibuk dengan belah duren. Nah ini bagaimana kalau ibu-ibunya nih? Nah, kan itu pertanyaan tuh. Kira-kira nih, nanti infonya perempuan yang beriman itu menemani suaminya jadi ratu bidadari. Yang masalah ratunya nggak bolehin kita. Jangan saya aja gitu. Jangan saya aja. Kan tergantung ratu kan. Di dunia aja tergantung ratu juga ya. Masuknya bareng. Masuknya bareng. Nanti ada ayat nih bahwa orang beriman, kakek, buyut, nenek, buyut, anak, cucu, cicit, kalau nanti itu masuk surga dipertemukan. Apalagi suami istri. Pasti nanti ada ini, nanti ada. Menurut ulama, tapi jangan bayangin ini saja, karena nanti nikmat terbesar itu adalah bukan itu, tapi melihat Allah Subhanahu, itu nikmat terbesar. Nanti kita nyampe insyaallah nih. Baik. Menurut Ibnu Abbas fi riwayatin anhu, dalam riwayat yang beda, ingat Abdullah bin Abbas sepupu Nabi plus sahabat ya, yang diruakan khusus oleh Nabi untuk menjadi ahli tafsir. Apa kata beliau? Yang dimaksud fi sughulin fakihunah, sibuk bahagia senang, ai bisima'il autari, karena sedang mendengar dendongan petikan gitar. Nah kita ini kalau nanti misalnya di bawah pohon ditemanin pasangan di taman, sebelahnya ada air mengalir, kemudian ada musiknya sambil sandaran di depan, semuanya di depan ada, seneng nggak? Seneng ya? Nah seneng. Nah ini, nah nanti karena surga itu kan tajri min tahtihal anhar. Jangan dibayangkan di bawah surga ada air, berarti surganya menggantung. Maksudnya adalah yaitu ada kebun tinggi, di sebelahnya itu ada air mengalir. Cuma airnya ini menurut ulama ada 4 versi hadis nih. 1 air tawar yang segar, 2 air arak tua, yang ketiga susu, yang keempat madu. Ngalirnya dari lobang bismillahirrahmanirrahim, dari lobangnya mim. Kalau lobang mim ada lobangnya ya. Lafaz Allah ada lobangnya ya. Ar-Rahman ada lubangnya ya, Ar-Rahim ada lubangnya ya, 4 itu nanti. Jadi ngalir itu. Nah, itu nikmat sekali. Nah, ini adalah apa? Kebahagiaan ahli surga itu. Jadi sambil mendengarkan musik, tendangan lah, lagu. Kan asik ya? Asik. Pernah begini? Apalagi kalau di kampung itu kan, ya artinya ada taman. Nah ini hum wa azwajuhum fi dhilalin ay fi dhilalil asjari, penghuni surga dengan pasangan-pasangan masing-masing berada di bawah naungan pohon-pohon. Alal aroiki muttaqiuna, sambil duduk di depan, duduk sandaran santai-santai di bawah pohon. Tapi ada di taman, ada air ngalir. Oh bahagia apa enggak itu? Oh bahagia, lawang kita Jakarta pengen ke puncak, ya Jakarta pengen ke puncak, padahal nggak seberapa itu. Nah ini
adalah gambaran surga. Yang pasti surga itu jauh keindahan kebahagiaannya dibanding yang kita bayangkan. Jauh. Nggak ada apa-apanya. Mana tadi? Lahum fiha fakihatun. Nanti penghuni surga dengan pasangan sambil duduk di dipan santai senderan, di kebun banyak bunga, di pinggir sampingnya itu ada sungai mengalir sambil dengerin musik lagu. Di depannya ada fakihatun, yaitu buah-buahan. Min jami'i anwa'iha, semua jenis buah. Semua jenis buah. Jadi apapun buah yang ada di dunia banyak tidak kita nikmati, betul ya? Banyak. Nah nanti ada semua. Ya kalau yang biasa duren nggak mau duren kayaknya di surga. Ya tapi buat orang-orang yang pengen duren nggak kesampaian kan bisa jadi pengen duren kan? Ya Allah pengen duren, ada itu. Nah yang menarik, setiap nanti kita ingin nikmat buah itu, baru ingin belum ngomong itu sudah datang. Itu nikmatnya. Nah kira-kira di dunia buah apa yang belum kita konsumsi? Ya, kesemek ada nggak kira-kira nanti? Ada. Nah, ini. Nah artinya segala jenis buah itu nanti disuguhkan. Walahum ma yadda'una, apapun yang mereka panggil, yang mereka minta, mereka inginkan itu diberikan. Mahma tolabu wajadu, ketika ahli penduduk surga itu ingin dan minta apa, mereka dapatkan. Min jami'i asnafil maladih, semua jenis kenikmatan ada semua, tidak perlu khawatir pengen apa yang nggak kesampaian. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, kalau dulu saya pernah ingin punya pasangan seperti penyanyi yang ada tai lalatnya, kira-kira di surga pengen itu dapat enggak, katanya. Dia pernah ditanya jemaah, Ustadz dulu saya seneng nih sama artis penyanyi ada tai lalatnya, kan enggak kesampaian tuh karena saya fans tuh, nanti di surga pengen begitu dapat enggak? Itu ditanyanya. Pokoknya apapun yang sampean minta dapat, cuma yang diminta itu enggak lah sama suaminya. Ya, artinya segala jenis kelezatan dan kenikmatan yang diminta oleh kita itu ada. Bahkan yang pengen diharamkan di sini seperti minuman keras tua, nanti itu boleh. Halal. Ya, kan di surga kan halal semua. Di sini nggak boleh. Di sini tidak boleh. Nah, nanti ada semua, halal semua. Nah, ini. Cuma nanti jangan penasaran ya, nanti nyari pohon yang Nabi Adam dilarang. Mana ya pohon yang dilarang? Nah, jangan nyari itu, jangan nyari itu. Baik, lanjutnya adalah, nah ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala, nah ini, hal musammirun ilal jannah fa innal jannata la khatara laha, ya wa rabbil ka'bah nurun kulluha yatala'la'u wa raihanatun tahtazzu. Nih, kita ini sering membayangkan surga ya. Kayak apa ya? Surga itu tidak bisa dibayangkan karena surga itu tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Kita itu bisa membayangkan yang pernah kita lihat. Betul. Jadi kita itu bisa membayangkan sesuatu yang pernah kita tahu dan pernah kita lihat. Kalau saya bilang misalnya yaitu adalah Sungai Nil. Kalau pernah ke Sungai Nil ada bayangan tuh. Tapi kalau nggak pernah, nggak ada. Nggak ada bayang. Artinya begitu indah dan nikmatnya surga itu tidak terbayangkan karena kita nggak pernah lihat. Tetapi apapun keindahan dan kenikmatan di dunia ini itu hanya bagian kecil saja. Jelas ya? Nih yang pasti nanti di surga nggak ada wajah-wajah begini nih. Nggak ada. Oh, iya. Mana tertarik bidadarinya ya? Nggak ada yang tertarik. Semuanya ganteng-ganteng. Kan itu. Nggak ada yang umur 70, nggak ada. Nggak ada. Waduh, ini kata bidadari dapat kakek-kakek. Nggak ada, muda semua, grace. Nah, muda semua. Nah, itu. Tetapi
jauh dari yang kita bayangkan, indah dan nikmatnya. Nah, ini. Nah, artinya di surga itu nanti nurun kulluha yatalaqqu, bahwa di surga itu nanti itu cahayanya bersinar terang. Apalagi kalau kita lihat keindahan malam kan, di kebun ada sinar rembulan, ada cahaya bintang-bintang. Kan asik sekali itu dengan pasangan ya. Nah, itu. Kemudian wa qasrun masid, ada istananya. Ada istana. Cuma kalau kita diam dalam istana sama di taman, senangan di mana? Senangan di taman lah. Ya, senangan di taman. Nah, ini. Wa nahrun muttaradun, ada sungai yang ngalir nggak berhenti wa thamratun nadijatun, buahnya matang semua, nggak ada yang mentah. Tapi kalau pengennya adalah mangga muda, ya ada juga. Pengen ngerujak gitu, ada. Wa zaujatun hasna'u jamilatun, istrinya cantik-cantik, indah-indah dan seksi-seksi. Nah, ini. Jadi istrinya cantik-cantik, indah dan seksi. Jelas? Tertarik? Carilah bekal ke surga. Insya Allah ya, kita ke surga semua ya. Nih, kalau ibu-ibu kira-kira dapat apa nih? Tadi jadi ratu. Nggak mungkin dapat bidadara. jadi ratu. Pokoknya jadi ratu lah, terserah ratu. Nah, kemudian wahulalun katsiratun, itu banyak hiasan dan perhiasan. Nah, ini monggo bapak-bapak yang di sini nggak boleh pakai emas, nggak apa-apa nanti pakai emas. Karena itu sudah boleh. Nah, kemudian mana tadi? Wa fakihatin khadiratin, fi dari salamatin, yang ada yaitu di negeri yang aman dan damai, nggak ada kerusuhan, nggak ada kebencian, nggak ada iri dengki, nggak ada. Sebab kalau ada kerusuhan, iri dengki, berarti ada orang nggak bahagia di surga. Jelas ya? Yang pasti begini, kelas surganya bintang berapa itu menentukan. Jelas ya? Yang nggak usah jauh-jauh lah. Ini yang bekalnya dikit, mau ke penginapan dapatnya melati. Betul ya? Kalau bekalnya banyak kan dapatnya bintang 5. Betul ya? Suguhannya juga beda kan. Kalau melati kan rada-rada panas aslinya. Kipas ya. Oke, beda lah. Yang kelas bintang, contoh nih, itu apa namanya itu? Bukan yang memberikan pelayanan, waiters ya. Waitersnya itu ya beda lah, mohon maaf nih, kelas warung pinggir sama kelas restoran. Beda ya, beda lah. Punya duit pas-pasan 20.000 ya, yang layanin ya begitu. Tapi kalau punya bekal banyak, yang layanin beda. Jelas? Ya sama lah nih, mohon maaf nih, punya duit cuma sekian, punya duit miliaran, kan beda dapatnya. Ya, berarti pertanyaannya kira-kira Ustadz, bidadarinya yang surga bintang 5 beda nggak sama yang kelas bawah? Ya beda. Beda ya? Beda, jelas. Bisa ada iri dong. Hah? Bisa ada iri dong. Nggak ada iri, ya sudah nikmati aja itu. Beda kelas. Jelas ya, kelasnya kelas bintang 5, kelas Firdaus, sama yang pinggiran. Ya nggak apa-apa, yang penting surga. Yang penting surga itu. Jadi nggak ada iri nanti ya. Nah, makanya dulu saya ingat tuh, waktu nyampaikan pandangan dari Syakik Al-Bulhi, ya, jika kita masuk surga, wa malu lil jannati bima turiduna fihal maqama. Jika kita masuk surga, silakan cari bekal, kira-kira dapat surga kelas apa. Jelas ya? Nih mohon maaf nih, ya kalau infaknya goceng kan beda sama 1 juta. Sama apa enggak? Beda lah, beda. Lawongkot, ya pokoknya infak goceng sama 5 juta beda. Beda ya? Ya beda lah. Pada saat di surga, ingat nggak kehidupan aku di dunia gitu? Oh, ingat nggak di dunia? Oh iya, ingat kehidupan dunia. Oke, ingat nggak kira-kira? Nah ini sudah lupa karena di dunia hidupnya sengsara.
Artinya apa? Kalaupun kita masuk surga, silahkan cari bekal sebanyak-banyaknya. Pengen surga kelas apa? Jelas ya? Tapi pertanyaan gini, ini kira-kira yang ada di RPR ini kan begitu, sama bosnya surganya sama apa enggak? Sama apa enggak kira-kira? Pak RW, kira-kira surga Pak RW sama surga Pak Haji sama enggak? Beda. Tapi boleh main nanti. Ya cuma nggak boleh minta bidadarinya. Main doang. Minta beliin. Boleh. Tapi kalau kata, oh ini kan udah nginep sini aja nggak apa-apa. Tuntun aja, dituntun. Hah? Dituntun nggak apa-apa. Jelas ya? Nah ini. Berarti kesempatan dapetin surga kelas tertentu itu hanya di dunia ini kan, udah di sana udah nggak bisa naik lagi gitu. Oh ya baik, gini nih menarik nih. Nanti ada ayat nih, ada ayat begini. Sebentar, lupa punya ayatnya. Nanti kemudian di bawah ada. Ini surat beda soalnya. Kalau nggak salah, walladzina amanu wattaba'atkum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman diikuti oleh anak cucunya yang beriman, akan kami pertemukan mereka di surga tanpa dikurangi sedikit pun amalnya. Jadi begini pertanyaan ini, bagus nih. Misalnya nih, kita ini masuk surganya kelas bawah, sedangkan anak cucu kita kelas atas. Kan dipertemukan di surga. Pertanyaannya ketemunya di mana nih? Apa yang di atas jadi diturunkan ke bawah? Akan begitu. Apa yang di bawah dinaik kelas ke atas? Nah, itu menarik tuh. Kata ulama, yang di bawah yang ditarik ke atas. Karena yang amalnya banyak tidak akan dikurangi sedikit pun. Tapi yang amalnya agak kurang di kelas bawah akan ditarik ke atas. Jelas ya? Nah, itu nanti bisa naik. Jelas? Nah, mudah-mudahan beliau narik kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi itu kan yang rajin ngaji kelihatan. Kalau nggak rajin ngaji lupa. Mana itu? Kok nggak datang itu? Dicari. Pak RW ada? Nggak ada. Oh nggak ada. Cari-cari suruh ke sini. Nah, karena sering ngaji. Tapi kalau nggak ngaji lupa, nggak usah dicari. Oh nggak ada, lupa soalnya nih. Jelas ya? Nah itu ada ayatnya. Itu di ayat lain itu. Jadi nanti akan Allah pertemukan di surga, cuma satunya kelas bintang 5, satu kelas bawah akan dipertemukan. Kan pertanyaannya, ketemu di mana nih? Tidak, yang di atas tidak akan diturunkan, tapi yang di bawah yang dinaik. Ya kan, itu pentingnya tuh. Tidak dikurangi sedikit pun. Nah, mudah-mudahan entah kita yang di atas, entah nanti anak cucu kita atau buyut kakek kita yang di atas akan ketemu ke atas. Mudah-mudahan orang-orang yang dekat kita di atas bisa narik kita. Amin ya rabbal. Itu penting yang ngumpul sama orang-orang soleh. Nanti dicari, si itu mana? Kok nggak ada di sini ya? Nah, akan dicari. Nah, itu terkait di surga. Berikutnya adalah salamun qaulan mir rabbir rahim. Wah, ini nikmat terbesar nih. Salam. Nah ini, yaitu sebagai bentuk ucapan penghormatan dari Tuhan yang Maha Pengasih. Bukan Rabbir Rahman ya, Rohim. Masih ingat dulu? Bahwa Rohim Allah itu akan diberikan kepada orang beriman di surga. Ini Rohim, Rabbir Rohim. Kan ada Rahman Rohim. Nah, Abdullah bin Abbas menyatakan fa innallaha nafsahu salamun ala ahlil jannah, bahwa Allah sendiri itu adalah salam bagi penghuni surga. Karena menurut ulama, nanti nikmat terbesar itu adalah melihat sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Nikmat terbesar itu. Karena ada ayat, meskipun ulama beda pendapat, ila rabbiha nadhirah, nanti penghuni surga itu melihat Tuhan mereka. Apakah lihat langsung? Ulama bedalah. Nanti kita buktikan. Yang penting di surga dulu. Ya kalau di neraka ketemunya kan Malik. Di surga dulu. Ulama beda. Apakah melihat langsung seperti sekarang atau melihat itu dalam bentuk pikiran? Nah, yang penting masuk surga dulu. Nah, nikmat terbesar itu adalah yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Narasinya begini, ketika kita ada di taman,
banyak di situ bunga-bunga, banyak tumbuhan, buah-buahan, ada air yang mengalir. Kita nunggu sang kekasih. Sebelum sang kekasih datang, yang kita nikmati kan keindahan taman dan isinya kan. Tapi setelah sang kekasih datang berjumpa, ingat nggak kita dengan sekitar? Ah, nggak itu maksudnya. Jadi ternyata yang tadinya keindahan taman beserta isinya itu membuat kita terpesona, setelah sang kekasih datang semua nggak ada apa-apanya. Nah itulah nanti nikmat terbesar. Nah, ini ayat lain menyatakan tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam, penghormatan bagi mereka ketika mereka bertemu dengan Ia, salam. Bisa Pak. Kira-kira gini nih. Kalau kita ke istana presiden masuk, nggak ketemu presiden, enak nggak? Tapi kalau ketemu presiden, ingat nggak istananya? Lupa. Nah itu. Jadi nikmat terbesar sebetulnya bukan kenikmatan tentang berkaitan surganya, tapi yaitu kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Makanya bahasanya jadikanlah Allah sebagai kekasih, bukan setan. Kita kan seringnya setan yang jadikan kekasih. Betul ya? Nah, jadi kekasih. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah tak lain untuk beribadah. Ya biar masuk surga. Cuma kita ini sering keluar jalur. Betul, sering keluar jalur. Apapun yang datang dari yang kita cintai, itu pasti juga kita cintai. Contoh nih, dulu kita sedang kasmaran, lagi cinta-cinta dan seneng-senengnya. Kalau jam 2 malam saat hujan deras diminta datang nggak? Datang nggak Pak Mursyidi? Gercep. Datang kan? Nah sama. Berarti apapun yang Allah perintahkan dilakukan. Lawang jam 2 malam kekasih minta kita datang, hujan deras datang. Betul. Nah sekarang Allah minta kita datang waktu adzan subuh, datang nggak? Datang nggak? Hanya dulu keluar. Nah kan beda kan. Jadi orang yang betul-betul cinta kepada sang kekasih, apapun yang diminta pasti dilakukan. Apapun yang tidak disenangi pasti ditinggalkan. Sama. Kalau kita cinta kepada Allah, apapun yang dipintakan pasti dilakukan. Apapun yang dirang pasti ditinggalkan. Nah nanti disitulah kita akan mendapatkan cintanya bertemu dengan Allah. Itu nikmat yang terbesar. Mudah-mudahan kita nanti masuk surga semua. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih. Mana tadi? Nah, baina ahlul jannati fi naimihim, ketika penduduk surga sedang menikmati nikmat yang mereka dapat, itsata'alahum nurun, tiba-tiba ada cahaya yang bersinar. Farafa'u ru'usahum, penduduk surga lalu angkat kepala mereka. Lagi seneng-seneng sama nikmatin surga, tiba-tiba ada cahaya, lihat ke atas. Jangan dibayangkan kalau di atas ya. Ini kan gambaran tentang surga. Nanti lihat ke atas gitu. Bukan. Artinya nanti di surga ini, fa idzar rabbu ta'ala qad asrafa 'alaihim min fawqihim, saat itu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir, yaitu di atas mereka. Hadir sedang nikmatnya. Faqala assalamu alaikum ya ahlal jannah. Assalamu alaikum ya ahlal jannah. Salam untuk kalian wahai penghuni surga. Itu siapa? Maka tadi salamun qaulam mir rabbir fadzalikah salamun qaulam mir rabbir. Qala fayanduru ilaihim wa yanduruna ilaihi. Allah melihat penghuni surga juga melihat ya. Fala yaltafituna ila syai'in minan naimi, saat melihat Allah penghuni surga sama sekali tak pernah noleh ke apapun nikmat di surga. Karena itu adalah nikmat terbesar. Madamu yanduruna ilaihi, selama penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya itu adalah nikmat terbesar di surga, bukan nikmat yang ada di surganya. Ya kayak tadi, mau ketemu presiden sugan sih udah banyak, pendamping banyak, tapi saat presiden itu datang kita lupa
cuma sekitar. Nah, insya Allah kita semua nanti masuk surga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Berikutnya, salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah, ini apa? Fayaqulu, kata Imam Qurtubi, saluni, mintalah kalian kepadaku. Silahkan minta. Apa? Fayaquluna, penduduk surga lalu mengatakan, madza nas'aluka ya Rabb, kami akan minta apa kepadamu wahai Tuhan? Qala bala saluni, ya minta apa aja. Qalu, penduduk surga bilang, nas'aluka ridhoka, kami hanya minta ridhomu. Makanya di ayat Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Ingat, kalau ini pasti surat tahu apa tahu ya? Al-Quran. Tahu. Surat Al-Quran. Penghujung dari lam yakunil ladina kafaru. Ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi kita cuma minta nanti ridho Allah menyatakan ridhoi, yaitu uhillukum daro karomati, ridhoku adalah aku perkenankan kalian untuk kalian daro karomati, yaitu adalah negeri mulia ini, yaitu qalu ya Rabb, mana tadi? Wahai Tuhan, faman ladzi nas'aluka fa wa izzatika wa jalalika wa irtifai makani law qasamta alaina rizqa thaqalaini la amnahum wa lasqainahum wala albasnahum wala afadamnahum la yankusuna dzalika syai'an. Seandainya engkau berikan kepada kami rezeki, yaitu yang ada di thaqalain, yaitu di dua alam, maka akan kami berikan semuanya. Kami berikan, pakaikan, nggak ada ngurangin sedikit pun, yaitu nikmatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pokoknya nanti nikmatlah penduduk surga ini, insya Allah. Yang penting masuk surga dulu. Alhamdulillah kita sudah punya bekal ya, insya Allah cukup. Amin. Baik. Ayat 54-nya nih, nanti ada orang-orang yang menyusup nih. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nanti kan manusia itu dibariskan di mahsyar ya. Nah, nanti para pendosa itu kata malaikat, wamtazul yauma ayyuhal, hari itu misah kalian wahai para pendosa. Jadi nanti di baris itu, yaitu ahlul jannah dengan ahlun nar, dibaris kan. Nah, ada di antara dari yang calon masuk neraka ini pengen nyusup ke penduduk surga. Di barisan itu, apa namanya kita? Jadi di antrian itu dia mau pindah ke kanan. Penduduk surga kanan, penduduk neraka kiri. Jadi yang ini pengen nyusup ke sana, ke barisan. Wamtazul yauma ayyuhal, para pendosa, bisa, kira-kira itu, diusir. Dikirain nggak tahu. Ketahuan. Nah itu yaqulu ta'ala mukhbiran amma yu'awwalu ilaihi halul kuffari yaumal qiyamati min amrihi lahum ayyam dazu. Ini informasi terkait kondisi orang kafir dan para pendosa di hari kiamat, bahwa mereka nanti akan dipisahkan. Yatamayyazuna anil mu'minina fi mauqifihim, akan dipisah dari orang beriman barisan mereka. Karena apa? Ada yang mau tadi menyusup ke barisan orang-orang beriman. Di dunia pengen nyusup, di hari kiamat pengen nyusup juga ini. Nah, pengen. Ini ayat lain. Wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum. Pada hari nanti kami kumpulkan mereka semua ke padang mahsyar, lalu kami katakan pada orang-orang yang musyrik, tempat kalian sana, jangan ke sini. Ini juga sekutu kalian, nggak boleh masuk sini, nggak bisa nyelip. Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun. Ketika hari kiamat sudah datang, nanti umat manusia itu terpisah barisannya. Mudah-mudahan kita masuk ashabul yamin, yaitu kelompok kanan. Amin. Alhamdulillah. Baik. Nih, ayat lain menyatakan
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Kata Allah, malaikat, kumpulkan orang-orang yang dolim beserta pasangan-pasangan mereka, beserta yang mereka sembah selain Allah. Fahduhum ila siratil jahim, tunjukkan dan antarkan seret mereka ke jalan menuju jahannam. Langsung. Nah ini, jadi nanti orang-orang yang menjadi ahli neraka itu akan diseret semuanya ke neraka. Nggak bisa nyelip itu. Ya kalau di sini bisa nyelip, di akhirat nggak bisa nyelip. Kalau di sini mata manusia bisa terbatas. Tapi kalau malaikat, apalagi Allah Subhanahu wa taala, itu pasti tahu. Wa qauluhu ta'ala, dalam ayat lain, ayat selanjutnya, ayatnya, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini kata Allah nanti kepada para penghuni neraka itu, bukankah dulu sudah aku ingatkan, kasih tahu pada kalian, hei anak cucu Adam, jangan sembah setan. Padahal setan itu musuh kalian. Maka hada takri'un minallahi lil kafarati min bani Adamah, ini adalah bentuk celaan bagi anak cucu Adam yang kafir. Di mana mereka alladzina ata'us syaiton, yaitu yang taat pada setan. Alhamdulillah kita anda yang taat pada setan ya. Ya kan kata Allah, la ta'budus syaiton innahu lakum adu mubin wa ani'buduni, sembah aku. Hada siratum mustaqim, itu jalan yang lurus. Jadi kata Allah, bukankah dulu sudah aku kasih tahu, aku ingatkan kalian jangan sembah setan, setan musuh kalian, tapi sembahlah aku, beribadalah kepadaku. Ini jalan yang lurus. Maka nanti orang-orang yang taat pada setan itu, padahal setan musuh mereka, wa asawur rohmanah, malah durhaka pada Allah. Taat pada setan, ternyata durhaka kepada Allah. Wa huwallazi khalaqahum, padahal Allah yang menciptakan mereka. Wa razaqahum, padahal Allah yang ngasih rezeki mereka. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang ngasih rezeki mereka, mereka durhaka pada Allah tapi taat pada setan. Masih ingat dulu di Bagayon bahwa ada pemuda yang pengen maksiat, minta izin ke Ibrahim bin Adham, boleh nggak? Boleh, tapi jangan makan rezeki Allah. Silakan maksiat, jangan makan rezeki Allah. Makan rezeki Allah kok maksiat? Nah itu kan udah dikasih tahu dulu. Qad amartukum fi darid dunya bisnani syaitoni, kata Allah, aku kan dulu sudah perintahkan kalian di dunia untuk durhaka setan, jangan taat setan. Wa amartukum bi ibadati, aku perintahkan kalian untuk mengabdi ibadah kepadaku. Lawang aku ciptakan kalian untuk ibadah kepadaku, kok malah nyembah setan. Nah ini nanti diingatkan, bahasa kita ginilah. Kalau ada orang yang sering kita kasih tahu, jangan begini, jangan begitu, beginilah. Dia itu, bahasa kita dablek ya? Dablek. Ujung-ujungnya karena gak ngikutin nasihat kita, dia jatuhlah. Ya jatuh kan? Jangan begini, jatuhlah dia. Kira-kira misalnya, nah kan udah gua bilang lu. Kira-kira bahasa begitu ya? Betul, begitu Pak ya? Kan udah gue bilang lu jangan begini, nggak dengerin setan. Nah kira-kira gitu tuh. Bahasa apa namanya itu? Ya celaan bahasa saya. Kalau bahasa Madura nyampoleaki, nggak tahu bahasa Sunda. Bahasa Betawinya apa? Nyampoleaki gitu. Ya itu bahasanya. Udah dikasih tahu, nasehatin, masih aja nggak ngikutin. Ujung-ujungnya nyesel kan? Nah, kan udah gue bilang lu, masih ngikutin setan aja lu. Nah, kira-kira gitu. Apa bahasa sininya? Degil. Oh iya, ujung-ujungnya nyesel karena nggak ngikutin. Nah, ini nanti dikasih tahu begitu. Kan udah dikasih tahu, suruh begini, masih aja. Wa hadha huwas siratul mustaqim.
Kan inilah jalan yang lurus menuju surga. Fasalaktum ghairu dzalika, kalian lewat jalur lain. Udah dikasih tahu ini jalan ke surga, lewat sini nih. Masih lewat situ. Ditambahin ya. Oh, ada gobloknya. Ada gobloknya kalau orang sini ya. Udah dibilangin goblok lu begitu ya. Nah ini, udah ini lo jalan ke surga. Fasalaktum ghairu dzalika, kalian lewat jalur lain. Wattaba'tumus syaiton, kalian ikut jalannya setan. Udah dikasih tahu masih ikut jalan setan. Alhamdulillah kita nggak ikut jalan setan ya. Cuma kadang kejebak. Kadang-kadang pindah jalur. Iya, kadang-kadang kita kepleset aja gitu. Salah arah ya. Tapi habis itu balik lagi nggak ke jalan lurus. Alhamdulillah. Nah itu. Nah ini. Ternyata kalian nggak ikut saya, malah ikut setan. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Setan itu banyak menyesatkan manusia di antara kalian. Udah tahu setan musuh yang nyata, udah tahu setan itu bersumpah agar manusia itu digoda masuk neraka, udah tahu setan itu biar banyak temennya, kalian ikut mereka. Nyesel di situ kira-kira ada gunanya nggak? Udah ke neraka, nggak ada gunanya. Meskipun di ayat lain nih, bunyinya begini ya. Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jan. Alhamdulillah hafal semua ujung ayatnya. Alhamdulillah. Surah Al-Quran. Itu suratnya adalah wal fajri. Al-Fajr di ujung tuh. Kan sering dibaca doa ayat terakhir kan. Oke, nih ayat waji'a yauma idzin bi jahannam, nanti udah diseret ke jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Manusia nanti itu baru sadar di situ tuh. Ngomongnya yaqulu, apa kata manusia? Ya laitani qaddamtu li hayati. Duh, seandainya aku bisa hidup ke dunia lagi. Emang bisa? Nggak bisa. Kan ya udah dikasih tahu ternyata masih ngeyel. Nah alhamdulillah kita nggak ngeyel ya, meskipun kadang nggak denger. Kita kadang nggak denger. Nah kan beda sama nggak dengerin. Nggak dengar. Nah ini setan itu jelas-jelas banyak menyesatkan di antara kalian. Masih ikut aja. Masih ikut saja. Lawang sekelas Fir'aun aja mau mati itu baru sadar, cuma kan nggak diterima. Ya, Fir'aun pas mau mati, waktu tenggelam kan dia, aku beriman kepada ya Tuhan yang diimanin Bani Israel. Tapi kan udah ngap-ngapan. Nah ini, kita alhamdulillah sudah sadar ya. Alhamdulillah. Baik. Di ayat lain, ada lanjutannya. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Mana lanjutan ayatnya? Iya itu. Iya benar ya lanjutan ayatnya. Nih monggo. Ini kata Allah. Inilah neraka yang dulu dijanjikan diancam buat kalian. Inilah neraka jahanam. Kan udah diseret tuh. Inilah neraka jahanam yang dulu dijanjikan diancamkan buat kalian. Nah, makanya bagaimana nih kira-kira nih? Yaitu adalah bahwa dulu para rasul itu sudah menyampaikan tentang ancaman Allah. Kalau kalian itu ikut setan, kalau kalian itu durhaka pada Allah, apalagi kafir nggak beriman, itu ancamannya adalah neraka. Kalian kan nggak percaya. Ini kan hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Bahasa kita, ini loh neraka jahanam yang dulu dijadikan ancam buat kalian. Kalian nggak percaya sih?
Jadi ingat itu di dunia dia. Hah? Ingat di dunia. Oh iya, inilah yang dulu, inilah neraka jahanam. Saya kira gini nih, apa namanya? Ada orang kita kasih tahu tentang sesuatu, nggak percaya dia. Setelah ini lo dulu yang dijanjikan buat kalian, baru tahu. Cuma kan udah nggak bisa apa-apa. Nah, karena Rasul sudah menyampaikan, tapi tetap tidak percaya. Ulama sudah mengingatkan, percaya, tapi lanjut. Kan bedanya kan, kalau orang kafir Rasul menyampaikan nggak percaya. Kalau kita kan orang beriman, ulama ngingetin percaya, tapi lanjut. Kan itu bedanya ya. Itu aja bedanya. Apa kata Allah? Islauhal yauma bima kuntum mana tadi? Takfurun. Ai hadhil lati haddaratkumur rusulu fakadzabtumuhum. Inilah neraka jahanam yang dulu sudah diwanti-wantikan oleh para rasul, kalian dustakan. Islauhal yauma bima kuntum takfuruna. Sekarang nyemplunglah kalian ke neraka jahanam itu karena kalian kafir, ingkar. Pertanyaannya, mau loncat sendiri apa dilempar? Turun sendiri atau turun sendiri. Kira-kira nih. Hah? Ya kan pilihannya, kalau enggak loncat sendiri dilempar. Kan kata Allah, islauhal yauma bima kuntum tawur. Sekarang kalian masuklah ke neraka jahanam hari ini karena kekafiran kalian. Itu kira-kira, ya kalau enggak mau lompat, mau sendiri ya dilempar. Kira-kira lompat sendiri apa dilempar tuh? Turun sendiri pelan-pelan. Hah? Turun sendiri pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Daripada dilempar, Iya. daripada sekenceng-kenceng yang malaikat ngelempar, nggak mungkin bablas ke surga. Nggak mungkin, karena pembatasnya tinggi. Dilempar. Nah ini. Nah, tapi mudah-mudahan orang-orang yang beriman meskipun masuk neraka nggak dilempar lah. Amin ya Rabbal. Nah, tapi insya Allah kalau kita enggak, ya, yaitu diantarkan ke surga. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan lewat. Enggak, pembatasnya tinggi, enggak bakal lewat. Karena ada al-a'raf, pembatas tinggi itu enggak mungkin lewat. Jelas ya? Enggak mungkin lewat gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua masuk kategori ahli surga. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, ada diskusi? Ada aja Pak Ustadz. Hah? Ada aja. Oh ya, monggo. Pak Ustadz, izin bertanya yang terkait Sirotol Mustaqim itu Pak Ustadz, yang jalan yang lurus. Kan tadi secara umum kan manusia itu tadi kadang berbuat salah, dosa gitu ya. Itu berarti pada saat itu kan dia bukan di jalan yang lurus, tapi dia ingat kembali lagi kan gitu. Nanti misalnya ada berbuat salah lagi, seperti itu Pak Ustadz ininya atau seperti apa? Apa memang diusahakan ya tadi, tapi manusia kan memang tepatnya salah gitu ya, sering hal yang luput gitu atau berbuat dosa. Itu seperti apa Pak Ustadz? Artinya sering kepleset dari jalurnya ya, Ya. terus balik lagi. Ya. Oh ya, baik. Kan begini. Yang pertama, ada as-siratal mustaqim sebagai petunjuk bagi orang beriman jalan ke surga. Ada as-siratal mustaqim nanti jembatan di akhirat. Ini yang di dunia berarti ya. Ya. Yang ihdinas siratal mustaqim ya. Ya, ini maksudnya. Bagaimana nih? Kita sudah diberi petunjuk oleh Allah terkait tentang jalan menuju ke surga. Cuma kadang kita suka noleh. Orang kalau menteng jalannya ke depan, ngantuk ke depan kan. Nah, kira-kira lempeng itu, kira-kira kepleset nggak? Nggak, tapi kalau dia noleh, kan suka kepleset. Nah, gara-gara suka noleh kanan kiri. Jelas ya? Nih mohon maaf nih. Ini ada perempuan noleh nggak? Ya, Noleh. Akhirnya nyeruduk kan. Nyeruduk. Ya, gini lah kira-kira ada video itu, saya seneng gitu, ada video akur tuh antara saudara kita yang poli sama TNI itu. Saya dikirim video naik motor, gitu. Tiba-tiba ada perempuan kan yang manggul kayu itu noleh ke perempuan. Akhirnya kayu ini mau kena motor itu, nyuksuk semua itu. Gara lihat perempuan, gara-gara noleh-noleh. Bangun lagi bisa. Ini tadi bahwa kita orang beriman bukan nabi, tempatnya salah ya.
tapi salah melulu. Ya, kita ini tempat salah tapi salah melulu ya. Itu kira-kira lupa apa sengaja? Itu sengaja. Ini, tapi alhamdulillah orang beriman itu banyak kesempatan di ujung bisa husnul khotimah. Nah, ini kesempatannya nih. Jadi, oh iya, jadi di ujung balik biasa. Nanti di ujung dia ternyata lempeng. Nah, lempeng itu karena hadis Nabi riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatimi. Penentuan amal itu di ujung. Karena seingat saya hadis kira-kira bunyi begini nih. Bunyinya adalah ini panjang bunyinya. Innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nari fayuhtamu lahu bi amali ahlil jannati. Ada orang dulu sejak remaja muda amalannya itu adalah ahli neraka. Ternyata di ujung oleh Allah ternyata dijadikan orang yang husnul khotimah. Lanjutannya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannati fayuhtamu lahu bi amali ahlin nari. Ada orang yang sejak remaja ahli surga terus lempeng. Di ujungnya ternyata dia su'ul khotimah. Ya, kebiasaan di ujung, maka jangan coba-coba. Ada kan kisah bersiso itu. Pernah dengar kisah bersiso? Pernah? Oke. Ini ada dalam kitab Tambihul Ghafilin ini. Bersiso itu. Jadi bersiso ini adalah dulu ulama besar, banyak santrinya. Bersiso, iya dulu. Ini ulama hebat lah, ahli ibadah. Ini digoda apapun nggak mempan setan. Nggak mempan. Jadi ternyata nih godaannya malah pakai ibadah. Jadi infonya setan ini menyerupakan diri bagai manusia, nyaingin bersiso waktu ibadah dan zikir. Ya bersisonya kan punya kemampuan terbatas untuk duduk kan. Ternyata yang setan ini duduknya kuat banget. Jadi bersiso kalah. Bersiso kalah. Besoknya kalah melulu kan, penasaran. Nih orang kok lebih anteng gitu daripada dia. Karena digoda, ke situ nggak mau dia. Jadi pengennya nanya, kira-kira Pak, sampean kuat banget ya. Kira-kira apa kok bisa sampean anteng gini nih? Ini jawabannya apa? Kan godaan ini kebaikan. Saya anteng begini karena saya menyesali perbuatan dosa-dosa saya. Kalau sampean kan nggak pernah punya salah sejak remaja, makanya di sini kurang anteng. Kalau saya kan anteng karena merasa banyak dosa. Bisa dipahami ya? Itu godaannya tuh. Terus gimana? Sampean biar anteng ya, bikin dosa. Ya biar kuat kan? Biar kuat. Wah, apa nih kira-kira? Ini pilih. Zina, bunuh orang, apa mabuk? Dia milihnya. Waduh, kalau bunuh orang itu kan dosa besar, Pak. Apa? Berarti ada dosa antar manusia. Enggak. Kalau zina, ya sama juga dosa besar, cuman manusia. Ya udahlah, saya pilih mabuk aja lah. Oh, nggak pernah mabuk kan? Milih paling ringan kata dia. Karena nggak ada dampak buat orang. Ya udahlah, nyesel sendiri nanti kan. Minumlah dia. Oh, nggak pernah mabuk, nggak pernah minum. Yang biasa minum sebotol kan nggak mabuk. Tapi dia segelas mabuk nggak? Mabuk. Udah mabuk teler kan nggak sadar. Perempuan lewat, diperkosa ada. Pas sadar, aduh, biar nggak tahu, dibunuh. Dapat tiga-tiganya. Datang ke masyarakat nih. Jelas ya? Datang. Nah itu, gara-gara anggap sepele di ujung. Akhirnya ditangkap sama masyarakat. Kenapa? Ternyata pelakunya adalah ulama ahli ibadah besar, banyak muridnya. Coba, gara-gara menyepelekan minuman keras, milih yang kecil. 3 dosanya, mabuk, berkosa, membuk. Coba apa hukumannya? Dirajam. Nah, di perempatan jalan, rajam kan? Namanya rajam kan ditimpu sampai mati. Nah, itu udah nggak kuat. Pengen taubat, setan datang lagi. Bro. Kan sudah jadi bro kan? Udah jadi bro. Ustaz, udah bro, mau nggak selamat? Mau, boleh. Karena dah
saya tolong dah. Oke, siap. Apa? Nih, mau minta tolong nih. Syaratnya apa? Bilang, ada Tuhan selain Allah, Tuhan dua. Oh jangan, masih ingat dia. Itu syirik. Enggak, itu kan cuma ngomong doang, bro, kan gitu kan. Ngomong doang, ntar aku selamatin deh. Karena udah nggak kuat. Nah, bilangnya dia, ada Tuhan selain Allah. Dicabut oleh Israel. Nah, ini. Su'ul khotimah. Nah, makanya jangan coba-coba. Padahal niatnya tadi awalnya buat nambah ibadah lagi. Ya itu, digoda maksiat, nggak mau, nggak mempan. Akhirnya dengan cara digoda ibadah. Karena dia pengen kayak orang tadi. Nah, karena Nabi itu pernah ditanya ketika masuk ke masjid, ini ada setan, nah iblis setelah ketemu, itu kira-kira itu ada orang lagi tidur, satunya sholat. Kata Nabi, kenapa nggak masuk ke masjid? Mau godain yang sholat, kok nggak masuk? Ada yang tidur. Emang yang tidur seorang ulama. Jadi orang bodoh yang sedang sholat lebih ditakutin setan. Orang yang ulama yang tidur lebih ditakutin setan daripada orang ibadah yang bodoh. Jadi di masjid itu ada orang bodoh ibadah sholat, di situ ada yang tidur, setan nggak berani masuk. Kenapa? Mau goda yang lagi sholat. Kenapa nggak masuk? Karena ada yang tidur. Yang tidur itu orang berilmu. Jelas ya? Nah ini tidurnya aja ditakutin gitu. Ya, orang bodoh sholatnya aja nggak ditakutin. Nggak bah. Akhirnya apa? Kata ditanya, kira-kira goda manusia apa? Satu, akan kuberi kepada mereka perangkap tentang kesenangan. Kalau nggak mempan, ujung-ujungnya pakailah, yaitu disamarkan dengan cara kebaikan. Jadi itu banyak orang nggak sadar, yaitu disamarkan godaan dengan cara kebaikan. Nah itu muslihannya di situ yang halus. Tapi insya Allah kalau kita enggak ya, insya Allah enggak ya. Nah itu artinya jangan coba-coba. Kata ulama, kalau coba-coba khawatirnya dicabut waktu maksiat. Betul ya? Sebaliknya kan yang di Tambihul Ghafilin juga yang pernah kita sampaikan, ada orang membunuh 99 orang kan? Ya, nanya ke orang ahli ibadah tapi bodoh. Jawabannya, wah itu mah nggak diterima taubatnya, nggak dimaafin. Udah banyak orang yang kau bunuh sekalian. 100 ahli ibadah tapi bodoh. Akhirnya datang ke ahli ilmu. Jangankan 100, semua manusia kau bunuh, tapi kau taubat duluan, ampunan Allah lebih besar. Wah, dia ada harapan kan? Ya sudah, pergi ke sana kamu, belum nyampe ibadah udah mati kan? Itulah husnul khotimah. Kalau kita kan dari awal nih sudah baik-baik, mudah-mudahan di ujung juga baik. Maka jangan coba-coba. 2 tahun lagi Ya kalau sempat taubat. Kalau nggak sempat taubat, kan gini kira-kira banyak kita nih. Kira-kira taubat, masih muda, entar nunggu tua. Emang sampai tua? Belum tentu. Nah ini mudah-mudahan selamat semua ya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, ada lagi? Oh ya, monggo sini. Mau tanya Ustaz, ini kan kalau saya melihat beberapa syuhada, kalau saya menamakannya syuhada ya, kayak pejuang-pejuang Palestina seperti itu Ustaz. Lebih banyak mereka itu meninggal dalam kondisi seolah-olah kayak tersenyum. Itu kira-kira diperlihatkan apa Ustaz? Kira-kira apa? Meninggalnya itu dalam kondisi kayak orang senyum atau tersenyum. Kira-kira itu diperlihatkan apa sama Allah? Baik, yang ditanya mungkin itu beneran syahid. Yang kedua, senyumnya lihat apa gitu ya? Iya. Apakah tanda husnul khotimah itu apa aja? Kira-kira gitu. Baik. Satu, ketika bicara orang syahid, yang pasti penanganannya beda dengan umum. Jangan dimandikan, tak perlu dikafani, pakailah pakaiannya itu. Juga tak perlu disolatkan, karena itu kehormatan dari Allah, nggak butuh didoakan. Jadi orang mati syahid itu ya sudah, kuburkan saja, pakai pakaiannya dengan darahnya, jangan dimandikan, jangan dikafani baru, biarkan jadi saksi. Itu penghormatan dari Allah, nggak butuh didoakan.
Nggak putus sholatkan juga. Kenapa? Nggak perlu disolatkan juga. Langsung dikuburkan. Itu perlakuan bagi orang yang mati syahid fisabilillah. Jelas? Kalau jelas syahid fisabilillah, kita husnudon aja ya. Iya. Ya, syahid fisabilillah. Nah, kira-kira kalau mati kayak senyum, itu pertanda diperlihatkan surga. Seperti yang di awal, Habib An-Najjar, yang diperlihatkan surga oleh Allah, waktu oleh orang-orang Antokia, yang sedang dirajam itu Habib An-Najjar kan? Ah, masih ingat ayatnya? Bukan. Ya, itu yang waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Terus وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ. Ini baru nih. إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ إِلَى دُخُولِ الْجَنَّةِ. Ini waktu mau meninggal, udkhulil jannah, masuklah kau Habib An-Najjar ke surga. Apa katanya? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Duh, seandainya kaumku tahu bima ghafaroli rabbi, sebab apa Tuhanku ampunin aku, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku bagian dari hamba yang dimuliakan. Karena qila dukhulil jannah, masuklah engkau ke surga. Jadi Habib An-Najjar waktu sakratul maut diperlihatkan surga. Itu jelas ya? Nah, itu tandanya. Cuma kadang ada orang nangis itu juga husnul khotimah. Cuma orang kan tahu kalau orang meninggalnya nangis, keluar air mata, orang kan bilang bahwa dia itu husnul khotimah. Betul ya? Ini ada nih, dulu ada sahabat Nabi, kampungnya jauh. Kalau mau sholat subuh itu, datang ke Masjid Nabawi, jamaah sholat subuh, perjalanan kaki 2-3 jam dari pelosok. Kita 2 langkah aja susah ya? Nah ini, datang terus, musim dingin, pakai 2 jaket, di tengah jalan ada yang kedinginan, dikasihlah jaket yang second sama dia. Akhirnya berikutnya ternyata dia itu nggak datang. Nabi nanya, mana itu? Dapat kabar meninggal dunia. Makanya kalau yang sering datang nggak datang ditanya, yang nggak datang nggak ditanya. Betul ya? Oke, kayak Pak RW kan sering ditanya ya. Berarti sering datang plus juga jarang datang, makanya ditanya. Makanya ditanya. Nah, apa ternyata? Ayo kita takziah berkunjung, nyampe sana kan istrinya nangis. Kenapa nangis? Suami saya keluar air mata. Kata orang itu nangis karena su'ul khotimah. Belum jawab Jibril datang, Rasulullah, dia itu nangis bukan karena dia ditunjukin neraka. Kenapa? Dia menyesal ditunjukin surganya kelas bawah. Kenapa? Gara-gara waktu ngasih jaket second bukan yang bagus. Nah itu tuh. Jelas ya? Nah itu, jadi nyeselnya surganya bukan kelas atas, karena waktu ngasih jaket yang second, bukan yang bagus. Jelas? Alhamdulillah kita kalau ngasih ke orang yang second. Jangan second, yang layak pakai, itu bahasa halusnya. Layak pakai. Jelas dari situ ya? Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Baik, saya kira itu mudah-mudahan kita semua termasuk apa? Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakih. Amin ya rabbal alamin. Qabul ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Izin Pak Ustadz. Oh ya, siapa kok? Minta doain berduka inna rajiun perempuan orang tua kita komisaris utama di RPS Bapak Haji Muhammad
Baik Kasani tadi sore jam 4 sempat ada ya, mohon doanya semoga teman-teman ya. Terima kasih. Tolong Ustaz Muhammad Baik Kasani namanya. Tadi barusan jam 4 meninggal. Bait. Baik Muhammad Baik Kasani. Iya, nama orang tuanya belum tahu. Langsung ditahlilin aja kali ya? Iya, boleh. Ya. Baik, langsung kita tahlil ya? Iya. Ya baik. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was syuhada was salihin wal awliya ulama'il aminin al muflisin wal malaikatil muqarrabin wal a'immati wal mujtahidin wa nafsar wa abaina ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa min ummatina wa kharina khalatina fatina afadina wa masyikhina wa talamidina wal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal wa nakhussu ruha almarhum Bapak Haji Muhammad Baik Hasani Saudillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali Pak Haji Muhammad Baik Hasani tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أفضل ذكر فاعلموا أنه قول لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد نبي الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات. اللهم تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأولادنا وأزواجنا وأصحاب الحقوق الواجبة علينا ومشايخنا وتلاميذنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص روح محمد بيحسني. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره فرة من كفر النار. ارفع له الدرجات وضعف له الحسنات وكفر عنه السيئات ونور قبره ووسع قبره وادخله الجنة مع الآباء والأمهات واجعل أهله من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقل الله آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.